Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market ya bus lanjut naik, tapi ini sebenarnya naiknya hanya di sesi Amerika ya. Kita lihat langsung 1 jam saja. Nah, di sini terlihat. Saya reset dulu harganya. Nah, wow, ini hari jam ini naik parah padahal saya belum diskusi. Oke, kita fokus ke sini dulu jam 2, jam 1. Nah, ini saat pengumuman suku bunga. Anehnya suku bunga itu benar-benar nggak diturunkan. Ya, dengan janji-janji dari The Fed bahwa suku bunga tetap akan diturunkan karena ekonomi Amerika membaik. Dan harga naik. Ya, masih di range yang saya buat ya, masih di 1450-an. Nah, hari ini mulai surut ya, kemudian biasalah ada kenaikan, surut, koreksi atau mungkin taking profit saja. Pagi ini datar. Nah, ini saya memang buat rekamannya setelah jam 8 dan ternyata jam 8 ini ya sudah naik ya. Padahal ini sudah melebihi dari R1 yang saya bagikan tadi pagi. Jadi untuk support resistennya harus saya revisi dulu. Nah, untuk resisten 1 tadi pagi saya sempat tulis angka 50, tapi saya revisi, saya ambil di sini di 2 body ini ya. Jadi close yang ini yang all time high, kemudian open di hari berikutnya saya buat sebagai resisten 1. Resisten satunya adalah 2457. Resisten 2 ada di 2468 di sini kisaran ini. Kemudian resisten 3-nya ini all time high di 2483. Saya pikir harga akan mengejar all time high. Apakah hari ini, besok atau lusa? Ya, kita tunggu saja, tapi ini sepertinya mau all time high baru. Dan kalau kita urutkan fase 5, memang ini seharusnya ada all time high. Kemudian untuk support 1 ada di 2426 di sini. Kemudian support 2 ada di 2412 dan support 3 ada di 2400. Peluang hari ini memang lebih kuat naik ya, mengingat ya janji-janji manis dari The Fed itu. Nah, ini market naik. Hanya saja hati-hati di sini ada order block di sini. Mungkin dia terpantul dulu, atau kalau lebih langsung gitu, maksudnya lebih kuat buy-nya memang ya ini ke fase 5 ini. Fase 5-nya waktu itu saya pikir dengan perhitungan matematis nggak cuma satu hitungan ya. Jadi saya nggak sampaikan di sini, ada beberapa hitungan. Kemudian saya cari yang paling dekat antar satu sama yang lain. Dan paling realistis ini bisa sampai ke 2520. Lebih bisa Pak? Iya, dihitungan lebih pun bisa. Kurang juga bisa sih. Artinya ini perkiraan saja. Nah, untuk sementara targetnya adalah ini ya, menembus fase 3 ya. Karena sifat fase 5 memang harus lebih tinggi, hasilnya harus lebih tinggi daripada fase 3. Secara hukum alur cerita juga ini opennya di atas open kemarin jauh bahkan, jadi seharusnya naik. Walaupun nih ternyata ini kok belum ada tarikan busur, langsung target. Yang kemarin juga gitu ya, tarikan busurnya tipis banget langsung target. Mungkin ini juga seperti itu. Dan dari stokastik RSI pun menghadap ke atas. Jadi lebih banyak peluang naiknya. Untuk peluang koreksinya sudah saya tulis tadi ya, sekitar di 2426 sebagai support 1. Bisa tembus lagi ya, paling nutup body ini saja. Dan kalau memang nutup body ini aja berarti ada penurunan, karena berarti kenaikan kemarin ditolak. Oh ya, untuk kalender ekonomi hati-hati, kita juga harus tengok Inggris kali ini, karena nanti jam 18 Bank of England mengumumkan interest rate decision, keputusan suku bunga Inggris. Nah, ini mungkin akan mengganggu harga dolar yang biasanya berarti pengaruh ke emas, walaupun tidak secara langsung ya. Tidak seperti ketika The Fed memotong suku bunga atau menaikkan suku bunga seperti itu.
Kenapa? Karena kan kalau emas itu kan basisnya adalah dolar. Sementara ini adalah pound sterling. Jadi ada perantaranya dulu, yaitu hubungan antara pound sterling dan dolar. Kemudian seperti biasa jam 19.30 setiap hari Kamis ada continuing jobless claim bulan Juli diperkirakan naik dari 1.851.000 menjadi 1.860.000. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik juga dari 235,5.000 menjadi 237.000. Tipis sih ini kalau ini naiknya. Kemudian initial jobless claim diperkirakan naik tipis juga dari 235.000 menjadi 236.000. Selisih 1.000 aja, sedikit itu. Kemudian di jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI. Diperkirakan turun tipis dari 51,6 menjadi 59,5. Ini buruk untuk ekonomi ya, biasanya baik untuk emas. Yang pengangguran tadi sama ya, buruk untuk ekonomi biasanya baik untuk emas. Kemudian jam 21 ada ISM Manufacturing PMI bulan Juli diperkirakan naik tipis banget dari 48,5 menjadi 48,8. Secara umum, secara keseluruhan lebih banyak mendukung emas ya. Jadi wajar nanti kalau ada kenaikan. Tapi tetap hati-hati dengan koreksi-koreksi ini, mungkin ada profit taking ya. Karena dalam waktu 2 hari naiknya itu sudah gede banget gitu. Iya, naiknya itu sudah lebih dari $80. Hati-hati bisa ada koreksi. Tapi menurut saya nih, hati-hati koreksinya di ini, di harga ini yang sudah saya blok ini. Kalau dia tidak kuat tembus berarti dia koreksi dulu, tapi tetap saya pikir kedepannya akan tembus. Ya, ini sudah hari Kamis, mungkin di hari Jumat atau hari Senin. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa keputusan untuk buy maupun sell ada di tangan nasabah. Dan tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.